Selanjutnya ada hukum yang keempat, al-hukmur rabi'u, hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imam. Apakah makmum wajib membaca sesuatu di belakang imam, termasuk membaca Al-Fatihah? Apakah hukumnya wajib apa enggak? Kalau surat kan jelas hukumnya sunnah. Jadi setelah Al-Fatihah, amin, baca surah itu kan hukumnya sunnah. Tapi kan tadi kita bahas itu adalah Al-Fatihah. Jelas kalau Al-Fatihah hukumnya wajib. Tapi kalau dalam keadaan sholat jamaah bagaimana? Kan ibaratnya kita sedang naik kendaraan. Kendaraan ini disetir siapa? Oleh imam. Oleh imam, bukan supir. Disetir oleh imam. Oleh imam. Jadi yang memegang kendali di sini adalah imam. Pertanyaannya, setir ini satu atau banyak? Lebih? Satu. Berarti kita duduk manis atau juga ngikuti ngerewangi nyupir? Nah, ini kita akan tahu di sini nanti. Ittafaqal ulama'u ala annal ma'muma idza adrakal imamu raki'an fa innahu yahmilu anhu al-qira'ata. Ulama semuanya sepakat apabila itu ada makmum dia ketinggalan, makmum masbuk gitu ya. Tapi idza adrakal imamu raki'an, ketika ia mendapati imam dalam keadaan ruku. Jadi dia masih menangi. Imam mau ruku, kemudian ada makmum yang masbuk tadi yang telat, mungkin karena sibuk di tempat cilot tadi. Akhirnya dia sholatnya terlambat. Ternyata imam sudah ruku. Kemudian dia takbiratul ihram dan juga ikut ruku. Nah, semuanya sepakat. Ulama sepakat bahwa makmum tersebut bacaan Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Itu namanya fa innahu yahmilu anhul qira'ata. Maka si imam membawa kewajiban membaca Al-Fatihah itu. Artinya itu sudah tanggungan imam, sudah terlepas kita sudah. Dan kita sudah dihitung ngikuti 1 rakaat. Jangan nambah. Sholat duhur 4 rakaat, imam sudah salam karena tadi kita sholatnya terlambat, menangi ketika ruku. Jangan berdiri sampean, tapi langsung juga ikut salam. Karena itu sudah terhitung 1 rakaat. Li ijma'ihim ala sukutil qira'ati anhu biruku'il imam. Karena ijma' sepakatnya para ulama bahwa bacaan Al-Fatihah tadi itu hukumnya sudah gugur bagi si makmum dengan rukuknya imam itu. Ini permasalahan yang sudah tidak ada perbedaan di situ. Tapi kalau kita sholatnya dari awal bareng sama imam, ketika imam baca baca Al-Fatihah, kemudian baca amin, kemudian baca surat-surat itu, terus si makmum ini apakah juga wajib membaca atau tidak? Nah, ini yang dipermasalahkan. Amma idza adrakahu qa'iman, apabila si makmum tadi mendapati imam dalam keadaan berdiri, wa hal yaqra' khalfahu, apakah ia wajib membaca di belakang imam itu? Atau maksudnya kayak tadi itu ikut mengendalikan supir gitu, mengendalikan kemudi. Am takfihi qiraatul imam, atau cukup wis bacaannya imam itu mewakili si makmum. Apakah begitu? Ternyata ulama beda pendapat. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika ala aqwalin. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, dalam hal itu, di atas beberapa pendapat. Maksudnya ada 3 di sini. Yang pertama, fadzahaba Syafi'i wa Ahmadu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat
ila wujubi qiraatil Fatihati, wajib membaca Fatihah khalfal imami, di belakang imam, sawa'an kanat as-salatu sirriyatan am jahriyatan, baik itu sholatnya sifatnya sirriyah seperti duhur asar, am jahriyatan atau maghrib isya subuh. Jadi kalau Imam Syafi'i jelas, mau sholat apapun itu harus baca, si makmum harus baca. Terserah, mau dibaca bareng ketika imam baca Fatihah, atau dibaca ketika imam berhenti, setelah amin itu kan biasanya berhenti. Apakah di situ, atau baca ketika imam baca ayat-ayat pendek. Intinya wajib baca gitu. Wa dhahaba Malikun ila anna salata idza kanat sirriyatan qara'a khalfal imam. Imam Malik berpendapat diklasifikasi. Kalau ia itu adalah sholat yang sifatnya sirriyah, yang samar-samar seperti duhur asar, maka si makmum wajib membaca Al-Fatihah. Wala yaqra'u fil jahriyati. Tapi kalau sholatnya itu adalah sholat yang jahriyah, yang terang-terangan, maghrib isya subuh, maka si makmum tidak usah membaca, cukup bacaannya imam itu. Itu menurut pendapat Imam Malik. Wa dhahaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat ila annahu la yaqra' khalfal imami la fi sirriyati wala fil jahriyati. Dak usah baca, makmum dak usah baca, baik itu sholat sirriyah maupun sholat jahriyah, diam saja, cukup imam yang baca. Itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Istadalla Syafi'iyatu wal Hanabilatu bil haditsil mutaqaddimi. Nah, jadi kita akan merinci sekarang, ada 3 pendapat. Nah, pendapat pertama yang menyatakan wajib, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, berdalil dari hadis yang kita sebutkan di awal tadi, al-mutaqaddim, yang di awal tadi, yaitu hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Itu wajib, makmum wajib baca. Penjelasannya, fa innal lafdha amun, bahwa di dalam hadis ini lafadznya sifatnya umum, tidak dijelaskan di situ secara spesifik. Ini untuk sendirian atau untuk salat berjamaah, nggak disebutkan. Umum hadisnya ini umum. Liman, bagi seseorang, siapapun itu, mau salat sendiri mau enggak, intinya wajib baca Fatihah. Fa innal lafdha amun yashmulul imama wal ma'mum, bisa ya mengenai imam juga, bisa mengenai makmum juga. Sawa'an kanatis salatu sirriyatan am jahriyatan, baik itu salatnya sirriyah, samar-samar, ataupun jahriyah. Faman lam yaqra' bi Fatihatil kitabi, barang siapa yang tidak membaca Fatihah, lam tasihhu salatuhu. Jawabnya man. Lam tasih sahha, iya sih. Lam tasihhu salatuhu, tidak sah salatnya. Pendapat yang kedua Imam Malik tadi, gimana pendapat beliau? Kalau salat sirriyah wajib baca, kalau jahriyah tidak wajib baca. Ala qiraatil Fatihati idza kanatis salatu sirriyatan bil haditsil madhkur. Sama, ternyata sama, dalilnya sama, yaitu la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Hadis yang kita sebutkan tadi. Ini tapi berlaku untuk yang sirriyah. Kenapa? Karena kita tidak mendengar bacaannya imam.
maka kita juga wajib baca. Tetapi ketika imam membaca dan bacaannya ini keras, maka kita kena atau wajib mengikuti protokol ayat ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkan. Istama'a dengan sami'a itu berbeda. Apa bedanya? Sami'a. Naam, sami'a tuh. Nah, mendengar. Ya, mendengar itu kadang kita ya hanya mendengar saja tanpa harus fokus di situ. Contohnya, apakah sama tadi mendengar suara burung? Ya mendengar, tapi saya tidak fokus ke suara itu, cuma mendengar saja. Tapi kalau istama'a itu mendengarkan secara fokus. Makanya ketika kita dalam pelajaran bukan bahasanya itu isma, tapi istami. Istami itu artinya mendengarkan, tapi mendengarkan secara ngikuti, teliti kita. Bukan hanya dengar gitu kan, tapi otak kita di mana? Itu sami'ah itu. Kalau ini tidak, fastami'u, berarti kita mendengar dan juga mengikuti. Itu fastami'u. Kalau dengar saja, ya dengar mungkin, tapi pikiran kita di mana gitu. Itu detailnya bahasa Arab di situ. Fastami'u, maka dengarkan secara seksama lahu terhadap Al-Qur'an itu. Wa ansitu, dan diam. Karena orang yang mendengarkan secara seksama itu pasti harus diam. Terkadang orang bisa dengar tanpa diam. Itu sami itu tadi. Jadi kayak satu misal orang yang sibuk itu kan biasanya teleponnya banyak. Jadi sambil nelpon dia sama kliennya, kemudian datang asistennya ngasih tahu jadwalnya gini, schedule-nya gini. Jadi dia dengar. Tapi di satu waktu dia juga nelpon orang lain. Ya dengar, itu makna dari sami'ah, ya dengar. Tapi kalau dia fokus kepada si asisten tadi itu, dengarkan gini, itu istama'ah. Dan dia diam. Wa ansitu, harus diam. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Wa qad naqala Al-Qurtubiyu anil imami Malikin annahu la yaqra' fil jahriyati bi syai'in minal Qur'ani khalfal imam. Dan Imam Qurtubi menukil itu artinya memindahkan riwayat dari Imam Malik bahwa si makmum itu tidak usah membaca bisyai'in minal Qur'an, apapun itu, bukan hanya Fatihah saja, apapun, tidak boleh tidak boleh baca apapun, intinya diem saja sudah, dengerin apa yang dibaca oleh imam. Jangankan baca baca Al-Qur'an, baca selain Al-Qur'an saja tidak boleh. Sok-sokan mau baca tasbih, subhanallah, tidak boleh. Berzikir Allah, tidak boleh. Diam saja. Ini pendapat Imam Malik. Tapi ingat itu di dalam sholat yang jahriyah. Wa amma fi sirriyati fayaqra'u bi Fatihatil Kitabi. Adapun ketika berjamaah tapi sholatnya itu sirriyah, sholat yang samar, maka dia wajib membaca Fatihah. Fa in taraka qira'ataha faqad asa'a wa la syai'a alaihi. Apabila si makmum itu meninggalkan tidak membaca Al-Fatihah, maka hukumnya adalah faqad asa'a ilaihi. Ya, kualitas sholatnya itu jelek. Tapi kalau ditanya apakah batal? Tidak batal. La syai'a alaihi, tidak apa-apa. Tapi ya kualitasnya jelek. Kalau dihitung satu misal dari angka 1 sampai 10, ya berarti 6 dari 10 lah gitu. Tidak sempurna. Tapi tidak batal. Beda dengan Imam Syafi'i tadi. Kalau Imam Syafi'i jelas.
Kalau si makmum tidak baca, maka batal puasanya. Salatnya. Karena ya tidak bisa ditawar. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Wa ammal imamu Abu Hanifata faqad mana'a minal qira'ati khalfal imami mutlaqan. Kalau Imam Abu Hanifah ini menjelaskan bahwa beliau mencegah, melarang bagi si makmum membaca apapun di belakang imam secara mutlak. Tidak boleh sudah. Mau sholat jahriyah, mau sirriyah. Intinya kalau dia sholat jamaah, maka dia harus diem. Jangan bicara apapun. Kenapa? Beliau itu amalan. Karena mengamalkan bil ayatil karimah. Dengan ayat yang mulia tadi. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Nah ini. Wali haditsin man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang ia mempunyai imam, maksudnya sholat jamaah itu. Bukan maksudnya di sini man kana lahu imamun itu adalah orang yang bersuami, tidak. Bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena orang yang sudah bersuami pasti sudah punya imamnya. Ada imamnya, bukan. Ada yang bilang gini ke cewek satu misal, coba kamu berdiri di sini, saya berdiri di sini. Loh kenapa? Karena saya ingin mengingat sejauh mana nanti ketika saya jadi imam kamu di biar dia ingat gitu kan. Barang siapa yang dia sholat dengan imam, fa qira'atul imami lahu qira'ah, maka bacaannya si imam itu juga dihitung bacaannya makmum. Ya cukup sudah. Nah, itu hadisnya. Wastadalla bi aidan bima ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Abu Hanifah mengambil dalil dari riwayat yang diriwayatkan dari Nabi. Annahu qala, bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imam, bahwa imam itu dijadikan liyu'tamma bihi, supaya diikuti. Jadi apapun gerak-geri imam harus diikuti. Ingat, tapi gerak-geri yang berhubungan dengan rukun sholat. Jangan jangan di luar itu kemudian sampai ikutin. Imamnya batuk sampai juga ikut batuk. Jadi bukan. Imamnya kentut sampai juga ikut kentut. Bukan. Intinya mengikuti gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Faidza kabbara, ketika imam itu bertakbir, maksudnya Allahu Akbar gitu. Fakabbiru, maka bertakbir juga. Wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca maka fa ansitu, diamlah. Wallahu taala a'lam bissawab. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang penutup pembahasan di dalam ayat ini. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tinggal 5 menit.